Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali bisa ketemu lagi dengan kalian hari ini. Sebelum memulai kegiatan, kita berdoa dulu ya. Silahkan oleh KM dipimpin doa. Nak Yogi tolong dipimpin doa, Nak. Siap, Bu. Untuk kita mulai pagi ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Ada, Bu. Pak Iwan sakit katanya, Bu. Sudah ngirim surat tadi. Oh iya, kita doakan bersama ya. Semoga Nak Iwan segera sembuh. Sudah seminggu, Bu, sakit, Bu. Oh, udah ditengok belum? Rencananya besok, Bu. Ini baru urunan, Bu. Bu, saya sudah nengok, Bu. Kemarin saya sudah nengok sama itu sama wali kelas. Oh gitu, ya, alhamdulillah. Katanya besok mau berangkat, Bu. Insya Allah sudah baikan, oh, Bu. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan besok bisa masuk ya. Iya, Bu. Sebelum memulai kegiatan, Ibu mau ngasih ice breaking dulu. Nanti ikutin Ibu ya. Siap. Ikutin instruksi Ibu. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau Ibu bilang selamat siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau Ibu bilang selamat sore, kalian tepuk tangan 3 kali. Kalau Ibu bilang selamat malam, tidak tepuk. Tidak tepuk tangan. Selamat malam. Oh, gini. Oke. Siap ya? Siap, Ibu. Selamat pagi. Sore. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Pinter. Kalian konsentrasi semua ya. Oke, lanjut ke materi. Hari ini Ibu mau menyampaikan materi memilih program studi di perguruan tinggi. Ibu sampaikan dulu tujuannya kenapa Ibu mau menyampaikan materi ini. Bentar. Yang pertama, kalian itu diharapkan mampu menelaah tentang pilihan program studi yang ada di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu mengelompokkan program studi yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Yang ketiga, kalian mampu menentukan strategi yang tepat untuk memilih program studi di perguruan tinggi. Coba angkat tangan. Siapa yang nanti setelah lulus dari SMA mau melanjutkan ke perguruan tinggi? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Banyak ya. Yang nanti setelah lulus mau langsung bekerja, angkat tangan. Saya, Bu, mau kerja, Bu. Ada ya 1 orang. Yang nanti lulus mau berwirausaha? Saya, Bu. Saya kuliah sambil berwirausaha pengennya, Bu. Wah, hebat ya, keren. Ya. Yang mau langsung nikah ada? Saya, Bu. Saya mau langsung nikah, Bu. Sudah punya calon, Jangan Bu. ya. Kalau bisa jangan. Nanti kalau lulus SMA itu pilihannya kalau dari Ibu sarannya ada 3. Bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa bekerja atau berwirausaha. Nah, karena dari hasil survei tadi ternyata yang mau kuliah ini Ibu lihat 90% ya. Maka Ibu memberikan materi ini. Kalau dulu Ibu ngasih materi ini tuh untuk kelas 12. Kenapa sekarang Ibu kasih di kelas 10? Ada yang bisa jawab nggak? Biar persiapan tuh. Untuk persiapan, Bu. Biar nilainya bagus, Bu, untuk persiapan. Pinter. Nah, sehubungan juga dengan sekolah kita kan sekarang udah menerapkan kurikulum merdeka ya. Kalian ini angkatan pertama yang menerima kurikulum merdeka. Jadi nanti pas kalian masuk ke kelas 11 itu tidak ada penjurusan. Kalau kakak tingkat kalian kan yang sekarang ada kelas MIPA, ada kelas IPS ya. Nah, kalau kurikulum merdeka itu sudah tidak ada jurusan MIPA atau IPS. Adanya pengelompokan minat. Maka Ibu rasa kalian harus bisa menentukan
program studi yang akan dipilih oleh kalian setelah nanti lulus sekolah, supaya nanti di kelas 11 itu Ibu bisa mengelompokkan kalian di kelompok yang sesuai atau di kelas yang sesuai dengan minat kalian gitu. Kemarin di pertengahan semester Ibu sudah menganalisa dari sekolah kita, kelas 10 itu 85% mau melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Nah, permasalahannya kemarin Ibu udah masuk di kelas di beberapa kelas 10 juga permasalahannya anak-anak itu belum mampu gitu, belum tahu saya mau pilih program studinya apa, saya mau kuliahnya nanti jurusan apa. Bahkan ada beberapa anak yang belum tahu, Bu, gini perguruan tinggi seurnya gitu, aya universitas, aya institut, aya akademi gitu. Nah, masih banyak yang bingung gitu, makanya Ibu sampaikan materi ini ya. Oke, nanti kalian cermati, Ibu akan memberikan PPT ya, video PowerPoint, terus nanti juga Ibu sampaikan ada video singkat tentang materi ini, terus nanti ada tugas kelompok ya. Gitu. Siap, lanjut ke materi? Siap, Bu. Nih, Ibu sampaikan. Sebelum kalian memilih program studi, ada baiknya kalian mengetahui dulu nih. Jenis-jenis program studi, jenis-jenis perguruan tinggi. Ya, jenis-jenis perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi, ada politeknik, ada juga akademi. Ada yang bisa jelaskan perbedaannya ini, universitas itu apa, institut itu apa, sekolah tinggi apa, politeknik apa, akademi apa? Boleh? Nggak ada? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Oke, kalau belum tahu Ibu lanjut aja ya. Nih, ada universitas. Nah, universitas tentu sudah tidak asing ya buat kalian. Pasti udah dengar, udah banyak dengar nih, ada universitas ini, itu. Udah Universitas Indonesia misalkan, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pajajaran. Tapi kalian kan belum tahu universitas itu apa. Universitas itu lembaga pendidikan yang hadir untuk mencetak tenaga profesional, siap kerja, dan bahkan peneliti. Nah, universitas ini terdiri dari beberapa fakultas, dan di setiap fakultasnya itu terdiri dari beberapa jurusan gitu. Paham nggak sampai sini? Jadi gini, yuk kita bayanginnya gini. Kita samainnya kayak gini. Misalkan kamu masuk ke suatu perumahan. Nah, perumahan itu namanya universitas. Misalkan perumahan Alam Asri. Nah, perumahan Alam Asri itu universitas. Di dalam perumahan kan biasanya banyak rumah-rumah ya. Ada rumah A1, A2, A3, A4. Nah, rumah-rumah itu adalah fakultasnya gitu. Ya. Nah, nanti kamu masuk misalkan ke salah satu rumah A2. Nah, di dalam rumah itu kan ada kamar-kamarnya ya. Nah, kamar-kamarnya itu adalah program studinya gitu. Sampai sini paham nggak? Ya. Paham, Bu. Paham. Nah, kamar-kamar itu program studinya. Jadi masuk ke fakultas, di fakultas nanti ada program studi, misalkan tadi kata Ibu perumahan, terus ada rumah A1 adalah fakultasnya, misalkan fakultas ekonomi. Nah, masuklah ke situ, ke rumah itu, ke fakultas itu, di dalamnya ada kamar-kamar dari fakultas ekonomi atau program studi dari fakultas ekonomi itu ada apa? Misalkan ada manajemen, ada akuntansi, ada perbankan, dan sebagainya, ada banyak sekali ya. Kayak gitu. Nih, contoh-contoh dari universitas, ada Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, dan sebagainya, dan sebagainya. Masuk yang ke selanjutnya, ini ada institut. Ada yang tahu institut apa? Nggak tahu, Bu. Ya, Bu. Belum tahu, Bu. Oh ya, belum tahu ya. Ya udah kalau gitu Ibu lanjut menjelaskan aja. Jadi institut ini berbeda dengan universitas. Nah, kalau di universitas kan ada fakultas-fakultas yang ada bidang studinya gitu.
Nah, kalau di institut ini hanya terdiri dari satu fakultas, misalkan contohnya Institut Ilmu Al-Quran gitu. Ya udah nanti fakultasnya hanya yang serumpun dengan ini, kayak Fakultas Syariah, Usluhuddin, Fakultas Tarbiyah gitu. Nah, contohnya apa? Contoh dari institut ini ada Institut Ilmu Al-Quran, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Nasional, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi juga berbeda dengan universitas dan institut. Nah, sekolah tinggi ini hanya menyediakan satu fakultas yang terbagi ke dalam beberapa jurusan. Jadi, hanya satu fakultas gitu. Kalau misalnya nih ada contohnya di sini. Sekolah Tinggi Intelijen, Sekolah Tinggi Sandi Negara, atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, berarti di situ hanya fakultas-fakultas tentang agama. Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan berarti kan hanya jurusan keguruan yang ada di situ, tidak ada jurusan lainnya. Kemudian ada Politeknik. Politeknik juga merupakan perguruan tinggi gitu. Tujuannya kalau Politeknik ini menyiapkan mahasiswa yang siap kerja gitu. Kalau misalkan di SMA-nya mah ya universitas itu SMA, kalau Politeknik itu SMK. Dia nanti belajarnya lebih banyak praktek karena tujuannya menghasilkan mahasiswa yang siap bekerja. Nah, kalau di Politeknik mah pilihan pendidikannya itu kan vokasi ya, ada D1, D2, D3 sampai dengan D4 gitu. Contohnya ada Politeknik Keuangan Negarasan, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Kesehatan Semarang, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada akademi. Nah, kalau akademi ini apa sih beda sama universitas? Universitas itu kan S1, S2 ya ada, S3. Nah, kalau di akademi itu serupa dengan Politeknik tapi cuman sampai D3. Itu D1, D2, D3. Terus dia lebih ke apa sih bidang keilmuannya tuh lebih sempit. Itu kayak misalkan contohnya akademi keperawatan, ya udah cuman hanya keperawatan aja di situ. Terus biasanya yang menyelenggarakannya itu instansi-instansi. Ini contohnya Akademi Keperawatan Jayakarta, Akademi Telkom Tinggi Penerbangan Indonesia, dan lain-lain. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang bertanya. Bu, itu Bu, saya Tidak, mau Bu. kuliah Bu, tapi enggak punya uang Bu. Oh iya, siap. Ini di materi selanjutnya ada cara memilih program studi, terus juga buat tadi Naprapto ya menyebutkan pengen kuliah tapi nggak punya uang. Jangan patah semangat ya. Kuliah itu tidak hanya dengan uang, banyak loh program beasiswa di kita gitu diselenggarakan. Kalau untuk yang tidak mampu ada program KIP ya, Kartu Indonesia Pintar. Nanti kamu bisa daftar ke situ, nanti pas kelas 12 pasti ibu bimbing bagi anak-anak yang pengen kuliah tapi dari kalangan ekonomi keluarganya kurang mampu, nanti bisa ibu bimbing untuk mendaftar ke KIP gitu. Syaratnya apa? Mumpung kalian masih kelas 10, syaratnya kalian harus sekolahnya dengan rajin, dengan sungguh-sungguh supaya dapat nilai yang baik. Kenapa? Karena masuk ke perguruan tinggi negeri itu kan ada 3 ya proses seleksinya. Yang pertama itu ada SNBP berdasarkan nilai rapot, yang kedua itu SNBT lewat tes tulis, dan yang ketiga jalur mandiri. Nah, kamu kalau pengen ikut seleksinya lewat nilai rapot ya tentunya nilai rapotnya harus bagus. Bu, kemarin ada siswa yang bertanya, Bu, saya pengen kuliah tapi nggak mampu, tapi saya juga nggak punya prestasi yang menonjol banget. Nah, sebetulnya untuk yang KIP itu memang tidak ada syarat khusus menyebutkan kamu harus juara 1 atau juara paralel di sekolahnya, enggak. Syaratnya itu nilai rapotnya bagus gitu. Nah, untuk SNBP itu kan ada kuotanya. Karena sekolah kita itu akreditasinya A, jadi ada kuota 40% siswa terbaik di sekolahnya ya. Jadi kamu nggak mesti juara 1, juara 2, juara 3.
kalau kamu masuk ke 40% terbaik, kalau misalkan kita di sekolah kita ada 11 kelas dengan 36 siswa di setiap kelasnya, yang mungkin sekitar 180 siswa bisa ikut seleksi lewat SNBP. Kalau kamu masuk ke 180 siswa terbaik itu, nanti kamu bisa ikut seleksi ke PTN lewat jalur SNBP. Tapi walaupun ibu bilang, oh berarti nggak mesti juara 1, yang penting nilainya bagus. Tapi jangan sampai tidak memacu kamu, ya udahlah belajarnya biasa aja, dah saya mah pinter. Jangan gitu juga ya, karena yang namanya SNBP itu kan kita daftarnya ke universitas itu, misalkan ke universitas, ke UGM ya, itu kan yang daftarnya bukan hanya dari Jogja, bukan hanya dari Kuningan, tapi se-Indonesia kan. Calon mahasiswa itu dari SMA, dari Sabang sampai Merauke banyak yang daftar ke situ. Jadi saingan kamu itu bukan hanya satu kota, tapi se-Indonesia. Jadi persiapan diri sebaik mungkin, raihlah nilai rapot yang sebaik mungkin, raihlah prestasi sebanyak mungkin, supaya kamu bisa supaya kamu punya kemungkinan besar, peluang masuknya itu besar ke PTN lewat SNBP. Terus juga kalau ke SNBP itu, kalau jalur SNBP itu biasanya kalau yang ditunjang dengan sertifikat itu peluang masuknya lebih besar. Jadi kamu kalau misalkan ada prestasi baik akademis maupun non akademis itu nanti bisa menunjang dari sekarang ya, mumpung masih kelas 10 yang punya bakat, punya keahlian baik di bidang akademis maupun non akademis. Kalau ada perlombaan, setiap perlombaan ikut. Nanti kalau kamu punya sertifikat banyak, apalagi tingkat provinsi, tingkat nasional, itu sangat menunjang untuk kamu bisa masuk ke PTN pilihan kamu gitu. Oke? Mungkin pertemuan hari ini materinya cukup sekian ya. Nanti Ibu putarkan video, kemudian nanti masih ada 45 menit, Ibu ada tugas kelompok supaya kalian lebih paham lagi gitu, lebih paham lagi tentang program studi yang ada di PT perguruan tinggi, terus juga lebih paham lagi cara memilih program studi gitu. Ya, Bu. Oke, karena materinya udah selesai, Ibu minta silahkan beberapa orang ada yang bisa membuat kesimpulan dari materi hari ini. Ayo, satu orang angkat tangan. Ya Bu, saya Bu. Oh iya, silahkan Airham. Kesimpulannya apa? Ya, intinya gini ya Bu ya, kita ini dalam memilih program studi itu jangan sampai salah jurusan Bu ya. Kalau misalkan pengen jadi dokter ya kita ke jurusan dokter, kalau mau jadi guru ya ke jurusan guru ya. Seperti naik angkot Bu, kalau mau ke Jakarta ya angkotnya yang angkot Jakarta, jangan yang Semarang Bu ya, biar tidak nyasar gitu apa Bu ya. Iya, pinter banget Nairham. Kesimpulannya betul ya, seperti itu. Bahwa perguruan tinggi itu banyak, terus juga ketika kita memilih program studi itu harus sesuai ya, harus sesuai dengan minat dan kompetensi yang ada pada ya, minat dan kemampuan yang dimiliki oleh kita sendiri. Oke, karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya dalam belajar. Ibu selalu doakan semoga kalian selalu mendapatkan nilai yang baik, semoga kalian selalu dimudahkan dalam segala urusan kalian, dalam segala hajat kalian. Semoga nanti setelah lulus dari kelas 12 bisa masuk ke PTN impian kalian atau pilihan kalian. Amin, amin. Itu saja dari Ibu. Mohon maaf bila